kita berdoa bersama ya. Silakan Nak. Seluruhnya siap gerak. Hormat gerak. Gerak gerak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Apakah ada yang tidak kapan absen ya? Apakah ada yang tidak hadir? Ada ya? Kisti Ananda Kisti tidak hadir. Tadi orang tuanya pagi-pagi datang ke sekolah, katanya Ananda Kisti itu sakit ya, jadi di sini. Ibu juga melihat yang pertama datang ke sini adalah Ananda Insanul Kamil. Sekarang Ibu mau tanya-tanya, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Saya Bu. Siapa? Bu. Ananda lupa apa? Yaitu mengidentifikasi informasi pada teks bacaan, yaitu dikenal karena menari. Iya, pada pembelajaran sebelumnya itu kita mengidentifikasi informasi pada bacaan. Ada judul bacaannya itu dikenal karena menari. Kita menemukan informasi penting di dalam bacaan itu. Nah, siapa yang tahu bagaimana caranya mengidentifikasi informasi pada bacaan? Siapa? Siapa? Coba Ananda Rizky. Membaca bacaan dengan baik, lalu menulis bagian-bagian penting dan bacaan tersebut. Iya, kita membaca dulu bacaan itu dengan baik dan benar. Kemudian mencatat hal-hal yang penting dalam bacaan tersebut. Sekarang Ibu mau tanya-tanya lagi. Siapa di sini yang pernah, saya kira pernah semua membaca ya? Siapa di sini pernah membaca cerita? Siapa? Apa Ananda? Nasya, apa yang pernah dibaca? Di perpustakaan pernah membaca cerita katanya tentang si kancil. Nah, kalau kita membaca itu apa yang didapat di situ? Adakah hal-hal penting yang didapat pada setiap paragrafnya? Nah, siapa yang pernah membaca juga si kancil? Saya Bu. Ananda lupa apa di situ? Yang ku tahu saya itu si kancil ada hewan cantik yang cantik dan bijak. Iya, biasanya itu ada di awal paragraf dan di akhir paragraf hal-hal yang penting. Kemudian ada juga kalimat penjelasnya. Dari awal paragraf dan akhir paragraf, bisa juga di awal dan di akhir paragraf ya. Nah, di situ hal-hal pentingnya itu di situ nanti ada ide pokoknya ya. Sekarang perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama melalui tayangan video tentang ide pokok dan ide pendukung, peserta didik dapat mengetahui ide pokok dan ide pendukung paragraf dalam teks dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan membaca teks dikenal karena menari, peserta didik dapat menyebutkan ide pokok dan ide pendukung paragraf. Ya, nah sekarang jadi kegiatan kita hari ini nanti akan menyimak video, kemudian Ibu akan membagikan teks bacaan, ada juga di buku, kalian simak baik-baik. Di
akan mengerjakan LKPD ya. Kemudian yang terakhir itu kita akan mengerjakan lembar evaluasi ya. Nah, penilaian Ibu perhatikan baik-baik. Jadi nanti pada saat diskusi nanti Ibu akan memperhatikan bagaimana keaktifannya di kelompoknya ya. Bagaimana keaktifannya, bagaimana kerjasamanya ya, bagaimana hasil kerjanya ya. Kemudian lembar evaluasinya juga begitu diterangkan, nanti Ibu akan menilainya. Sekarang sebelum kita lanjut materi, Ibu akan membagikan dulu soal ya. Soal silahkan anak-anakku dikerja ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Ibu sudah mengetahui kemampuan kalian, jadi Ibu sudah bagi-bagi. Ya. Nah, sekarang sebelum kita menyimak video ya, ada video nanti yang Ibu tayangkan, kita terus semangat dulu supaya semangat belajarnya ya. Terima kasih. Sekarang anak-anakku perhatikan tayangan video ya. Perhatikan baik-baik, silahkan disimak baik-baik ya. Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu Ini ya menjelaskan dan tentang bersemangat ide dalam pokok belajar. dan ide pendukung Pada ya. kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah ide pokok dan ide pendukung dalam teks bacaan. Selamat belajar dan terus semangat. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Pokok pikiran paragraf terletak pada kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, yang disebut paragraf deduktif. Kalimat utama juga bisa terletak di akhir paragraf, yang disebut paragraf induktif. Serta kalimat utama juga bisa terletak di awal dan di akhir paragraf, yang disebut paragraf campuran atau deduktif-induktif. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan ide pokok dan kalimat utama, maka kita harus memahami kalimat pendukung. Kalimat pendukung adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Artinya, kalimat pendukung ini menyempurnakan sebuah paragraf atau kalimat utama. Kalimat pendukung juga disebut kalimat penjelas. Di dalam kalimat penjelas terdapat gagasan penjelas, yang merupakan uraian atau rincian dari kalimat utama. Berikut ciri-ciri ide pokok. 1. Memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. 2. Biasanya terdapat penjelasan ataupun alasan yang menopang ide pokok tersebut. 3. Ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Berikut langkah-langkah menemukan atau menentukan ide pokok suatu paragraf. 1. Membaca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Mencermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Membaca kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokoknya. 4. Menandai ide pokok tiap paragraf. 5. Menandai informasi penting dalam tiap paragraf. Contohnya, perhatikan paragraf berikut ya. Bencana banjir lumpur dikarenakan jebolnya tanggul Situ Gintung yang berlokasi di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi penduduk di sekitar sana. Beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur tersebut adalah diare, demam berdarah, tifus, dan leptospirosis. Ide pokok dari paragraf di atas adalah bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Kalimat yang lain berguna menjadi kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada. Seperti
Seperti yang dapat kita lihat dari kalimat, beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur tersebut adalah diare, demam berdarah, tifus, dan leptospirosis. Kalimat tersebut menjelaskan beragam contoh penyakit yang dapat ditimbulkan bencana banjir yang terjadi. Dan kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas atau kalimat mendukung. Cukup mudah dipahami, bukan? Demikian tadi video pembelajaran tentang ide pokok dan ide tas atau kalimat mendukung. Bagaimana? Itu tadi penjelasan tentang ide pokok dan ide pendukung, ya. Jadi ide pokok tadi merupakan gagasan utama inti dari bacaan. Kemudian ide pendukung itu merupakan kalimat penjelas dari ide pokok. Nah, sekarang anak-anak perhatikan tadi di sini ada sebuah
ide pokok. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 3 dengan kelompok 4. Siapa yang mau naik lagi? Kelompok 3 atau kelompok 4? Kelompok 4 bagaimana kelompok 4? Kelompok 3. Naik kelompok 3. Kasih tepuk semangat kelompok 3. 1, 2, 3 ya, tepuk semangat. Semangat, Dek. Semangat, Dek. Semangat kelompok 3. Ya,
menjelas dari ide pokok ya. Kemudian ide pokok itu bisa terdapat di awal paragraf dan bisa di akhir paragraf, bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Ada namanya tadi deduktif, induktif dan campuran ya. Kalau di akhir, kalau terdapat di awal dan di akhir itu merupakan campuran ya. Sudah mengerti? Sekarang ibu akan membagikan
Terima kasih